Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Laraswati, MKOM, selaku dosen. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Perilaku Pengguna e-wallet di kalangan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Yazid Fadul Rahman Karim dengan NIM 17230300. Saya Duta Alwi Prasetya dengan NIM 17230774. Saya Ciara Nurtabina dengan NIM 17230159. Saya Putri Ramadhani dengan NIM 17230496. Baik, itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan 1.1. Di era kemajuan teknologi saat ini, berbagai aspek kehidupan mengalami transformasi yang sangat signifikan, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat adalah dompet digital atau e-wallet, dikutip dari Forbes 2021. Adapun di Indonesia sendiri, penggunaan e-wallet menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Hal ini sejalan dengan berkembangnya infrastruktur teknologi serta pola hidup masyarakat yang mulai terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Dikutip dari Forbes 2021, yang dimana berdasarkan survei Indonesia Finance Trends 2024 yang dilakukan oleh Jajak Pendapatan, sebanyak 96 responden menyatakan bahwa mereka memiliki atau menggunakan layanan dompet digital. Kita bisa lihat di sini, tabel e-wallet menunjukkan paling banyak sekitar 96% dibandingkan pay letter dan lain sebagainya. Di kalangan mahasiswa, e-wallet memainkan peran yang lebih besar dari sekedar alat transaksi. Mahasiswa memiliki kebutuhan finansial yang bervariasi, mulai dari pembayaran kebutuhan, biaya hidup, hingga gaya hidup. Kehadiran e-wallet menawarkan kemudahan dalam mencatat dan mengolah pengeluaran. Namun, demikian akses terlalu mudah juga bisa mendorong perilaku konsumtif atau pengeluaran yang tidak terkontrol apabila dibarengi dengan kesadaran pengolahan keuangan yang baik, dikutip dari Sanjaya 2024. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perilaku mahasiswa dalam menggunakan e-wallet. Fokus utamanya adalah menggali motivasi, preferensi, serta tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa saat memanfaatkan layanan ini. Hasil temuan ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pengembangan layanan e-wallet yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda, serta menjadi dasar dalam merancang strategi edukasi literasi keuangan digital yang lebih efektif di lingkungan kampus. 1.2. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat rinci sebagai berikut. Pertama, bagaimana perilaku menggunakan dompet digital e-wallet pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. Kedua, apa saja perilaku yang muncul sebagai dampak dari penggunaan dompet digital e-wallet pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. Ketiga, sejauh mana pengguna dompet digital e-wallet berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. 1.2. Maksud dan tujuan. Maksud penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku mahasiswa dalam memanfaatkan e-wallet sebagai sarana transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga ditunjukkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
intensitas penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian inilah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa. 2. Untuk mengidentifikasi dampak penggunaan e-wallet terhadap kebiasaan pengelolaan keuangan mahasiswa. 1.4 Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama. Data primer mengumpulkan informasi melalui pertanyaan tertulis yang disampaikan menggunakan kuesioner yang disebar melalui Google Form, dan data sekunder menggunakan data hasil dari literasi jurnal maupun buku. 1.5 Ruang lingkup. Dalam penelitian kali ini hanya dibatasi dalam penggunaan e-wallet terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. 1.6 Hipotesis. Sugiono menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap identifikasi permasalahan penelitian. Oleh karena itu, biasanya identifikasi permasalahan disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu X1 sebagai hipotesis pertama, X2 sebagai hipotesis kedua, dan X3 sebagai hipotesis ketiga. Dalam penelitian ini mengacu pada maksud penelitian X1. Kemudahan bertransaksi berpengaruh terhadap perilaku pada mahasiswa. X2, manajemen keuangan tidak mempengaruhi perilaku penggunaan e-wallet pada mahasiswa. Bab 2 yang akan dilanjutkan oleh saudara kami, Duta. Landasan teori. 2.1 Tinjauan pustaka. 2.1.1 Electronic wallet atau e-wallet. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 1 Angka 7. Dompet elektronik atau e-wallet merupakan layanan berbasis digital yang berfungsi untuk menyimpan data terkait instrumen pembayaran, termasuk kartu pembayaran dan uang elektronik. Selain itu, e-wallet juga dapat digunakan untuk menyimpan dana yang diperuntukkan bagi transaksi keuangan, menurut Bank Indonesia tahun 2016. E-wallet secara umum terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu dompet seluler, dompet digital berbasis web, dan kartu prabayar. Dompet seluler adalah aplikasi yang terinstal pada perangkat seperti ponsel atau tablet, dan memungkinkan transaksi baik secara langsung di toko maupun secara daring. Dompet digital berbasis web memungkinkan penyimpanan informasi pembayaran, sehingga pengguna tidak perlu berulang kali memasukkan data saat bertransaksi. Sementara itu, kartu prabayar adalah kartu fisik yang bisa diisi ulang, berfungsi seperti kartu debit, dan biasa digunakan untuk transaksi seperti pembayaran tol atau pembelian barang melalui pemindaian, menurut Shahir 2023. 2.1.2 Perkembangan penggunaan e-wallet. Penggunaan e-wallet atau dompet digital mulai dikenal sejak akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. 2024 non tunai atau disingkat GNNT, sebagai upaya mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Tujuan ini adalah menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. GNNT menjadi langkah strategis untuk mendorong transisi menuju transaksi non-tunai dan peluncuran QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard sebagai standar kode QR dalam transaksi digital menggunakan uang elektronik berbasis server, dompet digital, maupun mobile banking.
Tahun 2020 menjadi tahun dalam percepatan penggunaan e-wallet di Indonesia, bertepatan dengan maraknya pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan aktivitas fisik dan sosial. Pada Maret 2021 hingga hasil studi Neurosensum mengungkapkan bahwa penggunaan dompet digital telah melampaui penggunaan layanan perbankan konvensional, menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kebersihan transaksi melalui e-wallet. Berikut ini adalah data dari Databox mengenai transaksi e-wallet dari tahun ke tahun di Indonesia. Di situ menunjukkan bahwa peningkatan di tahun 2025 itu sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mana itu meningkat sebanyak 80%. Next, 2.1.3 penggunaan e-wallet pada mahasiswa. Penggunaan dompet digital atau e-wallet sangat populer di kalangan anak muda, khususnya mahasiswa. Berdasarkan hasil studi dari Directory Customer Experience IPSOS Indonesia, tercatat bahwa 68% pengguna e-wallet berasal dari kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan tingkat aktivitas dan produktivitas mereka yang relatif tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Intan 2020. Penawaran promo yang menarik menjadi pendorong utama mereka dalam penggunaan e-wallet, menurut Katarina 2020. Selanjutnya, bagian 2.1.4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putra tahun 2022, penggunaan e-wallet dapat mempermudah pengguna dalam mencatat pengeluaran, menyusun anggaran, serta menghindari perilaku konsumtif yang tidak perlu. Meski demikian, berbagai penawaran menarik yang tersedia di aplikasi e-wallet juga dapat menimbulkan resiko pengeluaran berlebih apabila tidak digunakan secara bijak. Menurut Rahma 2021, mahasiswa yang menggunakan dompet digital umumnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pola pengeluaran mereka. Berkat fitur pencatatan transaksi yang disediakan, akan tetapi tanpa adanya pengendalian dalam penggunaannya, e-wallet justru dapat mendorong perilaku konsumtif di luar batas anggaran yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mengganggu kestabilan kondisi finansial mereka. Next, 2.2 penelitian terkait. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memperoleh banyak inspirasi dan acuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas. Nah, beberapa hasil penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama ada menurut hasil penelitian dari Iva dan Ansori tahun 2024 dengan judul Penggunaan e-wallet sebagai Inovasi Transaksi Digital Literatur Review. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa e-wallet memungkinkan individu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital hanya dengan menggunakan perangkat yang mereka miliki, dengan mengambil metode pendekatan sistematis dan struktur. Next, Imani, Fatimah, dan Septianingsih dan Sanjaya tahun 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan e-wallet terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan e-wallet memiliki dampak signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai persepsi individu. Lalu next ada Nadilah Jatirkusumo dan Erwin tahun 2021 dengan judul Efektivitas Penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa dalam proses menentukan keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kemunculan pandemi COVID-19 menjadi faktor pendukung peralihan dari transaksi offline ke online. Acosta 2020 dengan metode analisis data sekunder yang dilakukan terhadap data yang sudah ada. Putri 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan Dompet Digital e-wallet terhadap perilaku konsumtif pada generasi di Kota Bandung.
Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa e-wallet mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 18,5% terhadap perilaku konsumtif pada generasi Z di Kota Bandung dengan metode kuantitatif dengan pendekatan pada filsafat positivism. Lalu next ada bab 3, metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh rekan kami, Ciara. Selanjutnya, pada tahap penelitian, yang pertama ini ada metodologi penelitian. Pada tahap penelitian, yang pertama kami melakukan persiapan penelitian, kegiatan studi landasan berdasarkan masalah, penentuan tujuan penelitian, dan menghasilkan laporan penelitian tugas akhir. Yang kedua, kami melakukan pengumpulan data dengan kegiatan studi pustaka, populasi dan sampel, pembuatan kuesioner, pengolahan data menggunakan SPSS yang menghasilkan daftar pertanyaan kuesioner. Yang ketiga, kami melakukan pengolahan data dengan kegiatan uji validitas data dan menghasilkan hasil uji validitas data. Dan selanjutnya, kami melakukan tahap analisa dengan kegiatan analisis menggunakan metode kuantitatif yang menghasilkan hasil analisis, serta mengetahui tingkat penggunaan e-wallet pada mahasiswa. Dan yang terakhir, kami melakukan tahap penyelesaian dengan kegiatan membuat keseluruhan hasil penelitian, laporan penelitian ilmiah kepada dosen yang menghasilkan laporan penelitian ilmiah. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yang merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam studi penelitian menurut Scioto dan Sodik tahun 2015. Instrumen penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mengelompokkan data. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert. Dalam skala ini terdapat 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan skor pada skala Likert. Yang pertama ini ada sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya ini ada metode pengumpulan data, populasi, dan sampel penelitian. Pada metode pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner yang ditujukan untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika pada program studi teknologi informasi. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiono tahun 2008. Selanjutnya ada populasi. Menurut Sugiono 2022 menjelaskan bahwa populasi merupakan totalitas semua elemen yang akan menjadi dasar generalisasi. Pada populasi penelitian ini, yaitu mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, program studi teknologi informasi. Berdasarkan data dari PD Dikti, terdapat sebanyak 36.939 mahasiswa aktif yang ada pada program studi teknologi informasi. Selanjutnya ini ada sampel penelitian. Pada sampel ini merupakan bagian dari jumlah karakteristik populasi yang diambil sesuai dengan ketentuan yang dapat digunakan untuk mewakili populasinya, menurut Sugiono tahun 2018. Pada penelitian ini, sampel yang kami gunakan yaitu mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika pada program studi teknologi informasi. Calon responden harus memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang ada pada Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua itu adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan pada program studi teknologi informasi. Pada penelitian kali ini telah diketahui jumlah populasi mahasiswa universitas untuk program studi teknologi informasi, maka kami menggunakan rumus Lawin untuk menemukan sampel yang sesuai. Dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar kali E pangkat 2. Dengan keterangan N kecil merupakan jumlah sampel yang diperlukan, N besar merupakan jumlah populasi, dan E adalah error atau batas kesalahan 10%, maka 10% pangkat 2.
karena 10%-nya diubah dulu jadi 0,1, lalu 0,1-nya dipangkatin jadi 2, sama dengan 0,01. Dengan penjabaran, N sama dengan 36.939 per 1 tambah 36.939 dikali 10% pangkat 2. N sama dengan 36.939 per 1 tambah 36.939 dikali 0,01 yang menghasilkan 36.939 per 370,39 dan hasilnya itu adalah 99,73. Sehingga kami bulatkan menjadi 100 orang. Melalui perhitungan ini diperoleh minimal jumlah sampel 100 responden. Namun, jumlah responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini hanya sebanyak 22 orang mahasiswa aktif Prodi Teknologi Informasi. Selanjutnya ini ada metode analisis data. Setelah data terkumpul, secara keseluruhan dari hasil pengumpulan data, maka dilakukan analisis data atau pengolahan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan bantuan SPSS versi 22. Berikut ini adalah penjabaran mengenai metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada uji validitas atau keabsahan. Ini mengacu pada sejauh mana instrumen mampu mengukur hal yang memang dimaksud untuk diukur. Dasar pengambilan keputusan yang pertama itu jika R hitung positif, serta R hitung lebih besar dari R table, maka hal ini berarti bahwa butir pertanyaan tersebut valid. Namun, jika R hitung positif serta R hitung lebih kecil daripada R table, maka hal ini berarti bahwa butir pertanyaan tersebut tidak valid. Yang kedua, jika R hitung lebih besar dari R table tetapi hasilnya negatif, maka hal ini berarti bahwa butir atau item pertanyaan tersebut tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah mengukur instrumen terhadap ketepatan atau konsisten. Penggunaannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Cronbach alpha lebih besar dari 0,1. Maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah andal atau reliable. Dengan ketentuan, jika nilai Cronbach lebih kecil daripada 0,1, maka pertanyaan-pertanyaan digunakan untuk mengukur variabel tersebut tidak reliable. Selanjutnya ini ada analisis regresi linier berganda yang merupakan pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas, yaitu kemudahan bertransaksi X1, manajemen keuangan X2, dan keamanan X3 terhadap variabel terikat, yaitu perilaku pengguna. Selanjutnya, ini ada uji partial T. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Uji T memiliki kriteria dalam pengujian, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dari nilai T lebih kecil daripada 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak, sehingga koefisiensi regresi tidak signifikan. Dengan maksud, variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima sebagai koefisien regresi signifikan, menurut Nugroho dan kawan-kawan tahun 2021. Selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh rekan kami, Putri Ramadhani. Di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil data responden. Di tabel karakteristik responden, terdapat jenis kelamin, semester, pernah menggunakan e-wallet,
dan juga total dari jumlah mahasiswanya. Di jenis kelamin, subklasifikasinya ada perempuan dan laki-laki. Jumlah mahasiswa perempuannya ada 8 mahasiswa, laki-laki 14 mahasiswa, dengan persentase 36% dan 64%. Di semester 1, jumlah mahasiswanya ada 1 mahasiswa dengan persentasenya 5%. Di semester 2 ada 4 mahasiswa dengan 18% persentasenya. Di semester 3 ada 1 mahasiswa dengan persentasenya 5%. Di semester 4 ada 15 mahasiswa dengan 67 persentase. Di semester 6 ada 1 mahasiswa dengan jumlah persentasenya 5%. Lalu karakteristik yang selanjutnya ada pernah menggunakan e-wallet. Subklasifikasinya iya dan juga tidak. Dengan jumlah iya 21, persentasenya 95% dan tidak 1 mahasiswa dengan 5%. Totalnya ada 22 mahasiswa dengan persentasenya 100%. Dari hasil statistik deskripsi yang telah diolah menunjukkan total responden dalam penelitian ini adalah 36% perempuan dan 64% adalah laki-laki, menunjukkan bahwa proporsi pengguna e-wallet didominasi oleh laki-laki. Dalam tingkatan semester, mayoritas dari responden adalah mahasiswa semester 4, yaitu 63%, diikuti oleh mahasiswa semester 2, yaitu 21%, dan sisanya semester 1, 3, dan juga 6, sebesar 5%. Distribusi ini memberikan gambaran tentang latar belakang responden yang menggunakan e-wallet. Mengenai penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa, 95% menyatakan iya dan sisanya sebesar 5% tidak. Distribusi ini menggambarkan mayoritas mahasiswa pernah menggunakan e-wallet dalam penelitian ini. Lalu ada hasil uji validitas data. Di hasil uji validitas data ini terdapat variabel yang pertama, X1 menggambarkan persepsi kemudahan bertransaksi. Lalu ada di pernyataan kedua yaitu pernyataan keamanan. Di variabel yang ketiga ada manajemen keuangan atau X3. Lalu perilaku pengguna sebagai Y. Keterangannya berdasarkan hasil dari uji validitas yang dilakukan menunjukkan R hitung pada setiap item kuesioner memiliki angka yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,43, yang mana hal ini menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner merupakan valid dan dapat mengukur dengan akurat variabel-variabel yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Variabel yang pertama, persepsi kemudahan bertransaksi. Variabel yang kedua, pernyataan keamanan. 3, manajemen keuangan. Lalu perilaku pengguna Y. Dari hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan berupa variabel perilaku pengguna, persepsi kemudahan bertransaksi, manajemen keuangan, serta pernyataan keamanan, memiliki crown base alpha yang memenuhi kriteria karena memiliki nilai lebih dari 0,8. Dengan nilai crown base alpha tertinggi adalah pernyataan keamanan sebesar 1,32608178 dan yang terendah adalah pada persepsi kemudahan bertransaksi, yaitu 0,81280805. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan di setiap variabel adalah. Yang ketiga, ada uji regresi linier berganda. Di hasil uji regresi linier berganda ini, dapat disimpulkan berdasarkan tabel uji, variabel independen mendapatkan nilai signifikan kurang dari 0,05, di mana 0,05 adalah nilai alfa. Variabel independen yang digunakan merupakan variabel perilaku pengguna, sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel lain dengan variabel perilaku pengguna, atau Y. Lalu yang terakhir ada uji parsial atau uji T. Di sini
Dasar dari pengambilan keputusan uji parsial atau uji T ini, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, berarti signifikan mempengaruhi Y. Tabel signifikan diganti dengan tabel signifikan p-value, karena di dalam tabel tidak ada tabel signifikan, maka diganti dengan nilai p-value. Maka dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan persepsi kemudahan bertransaksi X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,03 kurang dari 0,05. Sehingga variabel signifikan mempengaruhi Y. Hal ini menunjukkan persepsi kemudahan bertransaksi berpengaruh terhadap perilaku pada mahasiswa. Variabel manajemen keuangan X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,85 lebih dari 0,05, sehingga variabel X2 tidak signifikan mempengaruhi Y. Menunjukkan bahwa manajemen keuangan tidak mempengaruhi perilaku pengguna terhadap e-wallet. Pernyataan keamanan X3 memiliki nilai signifikan sebesar 0,04 kurang dari 0,05. Sehingga variabel X3 signifikan mempengaruhi Y, dengan menunjukkan pernyataan keamanan berpengaruh terhadap perilaku pengguna e-wallet pada mahasiswa. Maka dari itu, untuk persama regresinya yaitu Y sama dengan min 6,897 ditambah 1,175 X1 ditambah 0,285 X2 ditambah 1,729 X3. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai perilaku penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa BSI program studi teknologi informasi ini mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Kemudian sebagian besar responden adalah mahasiswa aktif di semester 4. Mayoritas responden digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga memudahkan dalam transaksi keuangan mahasiswa. Dilihat dari hasil jawaban para responden, e-wallet juga memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan serta pencatatan pengeluaran karena adanya riwayat e-wallet yang selalu bisa dipantau. Hasil dari pengujian yang dilakukan, pernyataan keamanan mendapat nilai yang tinggi. Informasi dan sistem keamanan yang baik akan memberikan rasa aman dan tenang karena privasi mereka akan dilindungi dan memberikan kontribusi untuk tetap menggunakan e-wallet. Lalu selanjutnya penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil analisis pengujian yang telah dilakukan, persepsi kemudahan bertransaksi dan pernyataan keamanan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengguna dalam penelitian ini adalah mahasiswa BSI program studi teknologi informasi. Yang pertama, persepsi kemudahan bertransaksi dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap perilaku penggunaan e-wallet pada mahasiswa BSI program studi teknologi informasi melalui uji parsial. Yang kedua, pernyataan keamanan tidak dapat dibuktikan pengaruhnya pada perilaku pengguna karena nilai signifikan sebesar 0,04 kurang dari 0,05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa keamanan dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk menggunakan e-wallet. Lalu yang ketiga, ada manajemen keuangan tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengguna. Karena nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,85 lebih dari 0,05 diutamakan e-wallet. Yang keempat, ada persepsi kemudahan. Pernyataan keamanan dan manajemen keuangan bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet pada mahasiswa BSI program teknologi informasi. Lalu yang kelima, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, termasuk uji validitas dan reliabilitas, menyatakan semua item pada variabel merupakan valid dan reliable, sehingga informasi dapat dipercaya untuk variabel-variabel yang ingin diukur. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena telah membimbing kami dalam analisis atau proyek kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.